Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natania Raisa dari kelas 12 IPS 1 absen 25. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang materi peluang beserta beberapa contoh soalnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah sebuah probabilitas atau besarnya sebuah kemungkinan akan terjadinya sesuatu. Nah, di peluang kita mengenal dengan titik sampel dan ruang sampel. Ini bisa seringkali kita kenal dengan NA dan ini NS. Nah, sekarang saya akan membahas tentang yang ruang sampelnya dulu. Nah, ruang sampel ini contohnya akan banyak kita temukan di contoh soal peluang ini tentang dadu, koin, kartu, ya. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari ruang sampel dadu itu adalah NS dadu. Nah, untuk mengambil ruang sampel dadu itu ada 6. Kenapa ada 6? Karena titik di dadu itu ada 6. Nah, kalau misalnya di kartu, karena nanti akan banyak soal tentang kartu, itu ada 52. Dan untuk di koin ada 2. Karena koin itu ada yang gambar, ada yang angka. Nah, ini adalah contoh soal dari basic yang tadi. Nah, di contoh ini, sebuah dadu tentukan peluang. A. Muncul mata dadu genap. Nah, ini untuk jawabnya. Kan tadi kita sudah mengenal rumus NA per NS. NA itu adalah titik sampel dan NS adalah ruang sampel. Nah, karena di sini yang diminta adalah muncul mata dadu genap, berarti yang dijadikan titik sampel adalah bilangan genap di dadu tersebut. Ada 2, 4, dan 6. Sementara di ruang sampelnya itu ada 6, karena dadu bertitik 6. Jadi langsung saja kita tulis, ini kan ada 3 bilangannya, 3 per 6. Dah. Ini untuk yang B, ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, muncul mata dadu prima. Langsung kita tulis NA per NS, NA-nya itu titik sampel dan NS-nya itu ruang sampel. Di B ditanya muncul mata dadu prima. Bilangan prima di dadu ada 3. 2, 3, dan 5. Dan NS-nya ada 6. Jadi sama aja, 3 per 6. Berarti yang bisa kita simpulkan adalah titik sampel adalah yang diminta di soalnya. Sedangkan ruang sampel adalah total kejadiannya. Itu. Oke, masih tentang basic tadi. Sebenarnya di soal itu sering juga ditanya dengan pengocokan 2 dadu. Jadi, kalau misalnya pakai 1 dadu tadi kan berarti gampang banget, NS-nya itu kan 6. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu 2 dadu, yang dipakai itu 2 dadu untuk mendapatkan peluangnya, itu berarti NS-nya 6 kuadrat. 2 dadu. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Dua dadu berjumlah 5. Kita singkat aja ya. Itu artinya kalau misalnya dikocok 2 dadu, berapa peluang yang kita dapatkan untuk mendapatkan dadu itu yang berjumlah 5. Nah, kalau misalnya kita mengocok 2 dadu, berarti kan kemungkinan kita mendapatkan titik itu yang berjumlah 5 kan ada 4 dan 1. 4 satunya misalnya dadu 1 dapat 4, dari satunya lagi dapat 2. Dapat 1. Atau bisa juga kebalikannya.
Atau bisa dari 1 titiknya dapat 2, dari 2 titiknya dapat 3, ataupun sebaliknya. Ya kan? Nah, ini akan kita jadikan titik sampelnya. Nah, titik sampelnya itu ada 4 kan? Sedangkan ini NA ya. NA. Sedangkan NS-nya itu 36. Jadi, kalau kita tulis NA per NS sama dengan 4/36. Jadi, peluangnya munculnya 2 dadu yang berjumlah 5 itu ada 4/36. Nah, contoh soal B itu misal yang ditanya 2 dadu. Kalau misalnya dia yang berjumlah 10. 10. Nah, yang berjumlah 10 itu ada berapa? 5 sama 5 pastinya. Berapa? 4 sama 6. Dan 6 sama 4. Berarti titik sampelnya ada 3 kan? Sedangkan NS-nya ada 36. Jadi peluangnya adalah NA per NS 3/36. Ya, 3/36. Nah, selain itu, yang sering kita temukan juga di soal-soal ini adalah pelemparan 2 koin. Kalau misalnya 1 koin kan berarti cuma depan dan belakang kan, NS-nya itu cuma 2. Tapi kalau misalnya pelemparan 2 koin, ini langsung aja kita buat tabel. Ini 1. A itu untuk angka, G itu untuk gambar. Ini A, ini G. Kalau misalnya 2 koin berarti kemungkinan kita melempar 2 koin yang pertama itu kita dapatnya bisa angka sama angka. Bisa juga koin 1 gambar, koin 2 angka. Bisa juga koin 1 itu angka, koin 2 munculnya gambar. Sedangkan yang terakhir bisa juga gambar sama gambar. Nah, ini berarti titik ruang sampelnya ada 4. Ya. Buat kalau misalnya 2 koin. Ya, ada 4 ruang sampelnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal aslinya. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang tadi, itu kan berarti NA per NS. Tapi sekarang kita tentuin dulu, kalau kita gambar ilustrasinya itu dalam sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola putih kan. Jadi totalnya di sini ada 10. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang basic tadi kan NA per NS, itu berarti tinggal 6/10 kan. Kan ditanya bola putih. Nah, ini sebenarnya itu didapat dari kombinasi 6 sama 1. Kalau misalnya kita cari pakai faktorial, ini 5. Ini 1, ini 5. Nah, dapat 65 faktorial, 15 faktorial, coret-coret. Jadi dapat 6/1 kan? Per 10. 1 tuh ini ya, 1 bola putih. Dan 6-nya itu 6 bola putihnya. Terus 10-nya itu dapat dari 10 faktorial 1 9. 10 kali 9 faktorial 1 faktorial 9, coret-coret, jadi dapat 10/1. Tapi itu adalah cara yang basic tadi. Nah, sekarang kita yang ditanya ini yang B sekarang. Ini tetap hasilnya mau pakai cara yang biasa atau mau pakai cara yang basic atau pakai cara yang susah, tetap sama aja karena yang ditanya itu cuma 1, diambilnya 1 bola putih. Nah, tapi kalau yang B,
Oke, untuk yang B, ini kita nggak boleh menggunakan cara yang basic yang awal. Kenapa? Karena kita lihat di soal, akan diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambil bola keduanya berwarna merah. Nah, untuk soal yang ini kita terpaksa harus menggunakan cara yang menggunakan kombinasi. Kombinasi 4 dan 2. Kenapa 4? Karena di soal dibilang kalau misalnya peluang terambil bola keduanya berwarna merah, sedangkan di kantong itu bola yang merah ada jumlahnya ada 4. Jadi menggunakan kombinasi 4 sama 2. 4 faktorial per 2, 4 kurang 2, 2. 4 kali 3 kali 2 faktorial 2, 2. Nah, 2-nya kita coret dan 2-nya sama 4 kita coret, ini sisa 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini untuk titik sampel. Ya. Nah, untuk mencari ruang sampelnya NS, kita menggunakan kombinasi 10 dan 2. Kenapa 10? Karena jumlah di dalam kantong itu ada 10 bola dan yang ditanya 2 ini diambil 2 bolanya. Itu. Jadi menggunakan kombinasi 10 sama 2. 10 ini 2, 10 kurang 2, 8. 10, 9, 8 faktorial 2, 8. Coret 10 sama 2-nya, ini sisa 5. 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi NA per NS sama dengan 6 per 45. Untuk yang soal B. Nah, untuk soal menyederhanakannya itu tergantung yang ada di pilihan. Misalnya bisa di pilihannya cuma 6 per 45, tapi kalau misalnya nggak ada, bisa kita sederhanakan. Kurang 3, bagi 3. Jadi 6 bagi 3, 2. 45 bagi 3, 15. Jadi 2 per 15. Jadi tentuin aja mana yang ada di pilihannya. Misalnya A, B, C, D, E itu nggak ada 6 per 5, 6 per 45, tapi ada 2 per 15. Nah, jadi jawabnya yang ini aja. Oke, di soalnya ini bunyinya, sepasang suami istri menginginkan 3 anak. Tentukan peluang anak yang terlahir dari pasangan tersebut, paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, ini langsung aja kita buat kemungkinan dengan menggunakan diagram pohon yang bercabang itu. Misalnya anak pertama itu kan kalau nggak laki-laki, ya perempuan kan. Urutan pertama. Nah, urutan kedua itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Kita bisa dapat nih anak 1 misalnya laki-laki, anak kedua misalnya laki-laki, atau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Nah, yang anak ketiga ini lebih banyak lagi kemungkinannya, pasti laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, dari sini kita buat urutan kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan anak pertama laki 1, kedua laki-laki, ketiga juga laki-laki. Bisa juga pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Terus bisa laki, perempuan, laki, perempuan, perempuan. Ini bisa juga perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, dan yang terakhir perempuan, perempuan, perempuan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, 8 kemungkinan itu kita jadikan ruang sampel atau NS. Atau NS. Ya. NS-nya itu ada 8. Nah, kalau misalnya NS-nya udah ketemu, berarti kita tinggal nyari NA. Buat nyari NA-nya itu, kita lihat di soal. Tentukan peluang anak yang terlahir dari pasangan tersebut paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, yang di sini yang terdapat paling sedikit 1 anak laki-laki ada, ini 3 termasuk gak? Iya. Ini 2 iya. 1 anak laki-laki termasuk. 2 anak laki-laki termasuk. 1 anak laki-laki termasuk. 1 anak laki-laki termasuk. Kecuali yang ini, gak ada anak laki-laki sama sekali. Jadi, titik sampelnya itu ada 7. Nah, untuk mencari peluangnya berarti tinggal kita masukkan ke rumus. NS per NA. Jadinya peluangnya adalah 7 per 8.
7/8 peluang paling sedikit terakhir anak laki-laki. Kalau misalnya Pak Sutri itu menginginkan 3 anak.